Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nur Sodik, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Semen, Kabupaten Kediri. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25184610798. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek konseling individu dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya hari ini, Mel? Ya, agak capek sedikit sih, Pak, hari ini. Oh, agak capek ya? Iya. Oh, gitu. Tadi sudah sarapan atau belum? Belum sempat, bangunnya kesiangan. Oh, belum sempat sarapan karena bangunnya kesiangan ya? Iya. Oke, baik. Amel tahu enggak kenapa Pak Sodik panggil ke ruang BK sini? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Ini baru pertama kali Amel datang ke ruang BK? Iya, baru pertama kali. Oh, gitu ya. Gimana perasaannya pertama kali datang ke ruang BK? Sebelumnya sih waktu saya mau datang kayak takut, gugup. Ini saya dipanggil kenapa? Takutnya ada masalah. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Gini Mel, kan beberapa hari ini kan Bapak memperhatikan kamu ya, terus juga wali kelas kamu itu datang ke Pak Sodik dan bercerita bahwasanya beberapa hari ini kamu itu datang terlambat sekolahnya. Apa benar Mel itu Mel? Iya Pak, saya datang terlambat beberapa hari ini. Oh gitu, ya makanya wali kelas kamu itu datang ke Pak Sodik minta tolong ya untuk memanggil kamu ya, kenapa kok akhir-akhir ini tuh kamu diperhatikan terlambat, terus di kelas itu juga kelihatan males, capek gitu Mel ya. Gini Mel ya, hari ini Pak Sodik minta Amel datang ke sini. Ini tujuannya adalah kita ini memberikan layanan konseling ya. Nah ini jadi Pak Sodik minta waktunya ya kurang lebih ya sekitar 30 menit lah ya. Kira-kira sanggup ya? Sanggup Pak. Nah, baik, kalau memang Amel sanggup ya, jadi waktu ini kita sepakati kurang lebih 30 menit ini nanti Pak Sodik akan memberikan layanan konseling kepada Amel. Nah, ini bisa ditulis dulu Mel, silakan. Ini diisi dulu namanya, kelas. Sudah ya? Ya. Gini Mel, jadi di konseling itu ada beberapa asas ya. Salah satunya adalah asas kesukarelaan, kemudian keterbukaan dan kerahasiaan. Ya, asas keterbukaan itu adalah nanti Amel ketika pada waktu ditanya Pak Sodik itu harus terbuka, ya terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Jadi apa yang dirasakan itu diungkapkan gitu ya. Nah, ada asas kerahasiaan. Jadi obrolan kita hari ini itu kita rahasiakan. Jadi tidak ada siswa atau guru lain yang tahu kecuali Pak Sodik sebagai guru BK dan wali kelas. Karena kan yang menginformasikan Amel ada masalah datang sering terlambat itu kan wali kelas. Nah, jadi seperti itu nanti ya. Nah, apakah
Amel sudah siap untuk melaksanakan konseling hari ini? Insya Allah siap, Pak. Oke, baik. Nah, jadi nanti saya harap Amel bisa aktif ya, aktif dan terbuka. Oke, baik Mel. Amel, ini Pak Sodik ingin bertanya Mel ya. Jadi kamu itu sebetulnya ya apa yang kamu inginkan ketika pada waktu sekolah di sini itu Mel? Saya pengennya jadi lebih berprestasi sih Pak, terus juga bisa banggain orang tua saya, terus punya teman-teman yang baik gitu di sini. Gitu ya. Jadi Amel ingin berprestasi ya, ingin membanggakan orang tua Amel, terus kemudian punya teman yang baik juga. Oh gitu, baik-baik. Jadi sekarang Bapak ingin juga tahu Mel, ya apa yang kamu lakukan saat ini untuk mencapai keinginanmu itu apa? Saat ini loh. Mungkin saya rasa belum ada Pak, saya masih belum bingung. ada ya. Oh belum ada. Jadi sama sekali belum ada sama sekali ya. Oh gitu ya ya ya. Nah sebenarnya Bapak ingin juga tanya, kalau tadi kamu bilang belum ada yang kamu lakukan untuk kamu ingin berprestasi, ya toh? Nah, ini Bapak ingin tanya juga, Mel, ya karena kamu sering datang terlambat itu, kamu itu datang ke sekolah, berangkatnya itu jam berapa sih dari rumah? Saya biasanya berangkat jam 6 lebih 10 Pak. Jam Itu 6 lebih juga 10 ya? perjalanan dari rumah 30 menit. Oh 30 menit, iya. Kalau tidurnya jam berapa Mel kalau malam Mel? Kalau tidur, saya biasanya tidurnya larut Pak. Kadang jam 11, kadang bisa sampai tengah malam juga. Sampai tengah malam? Biasanya apa yang kamu lakukan kok sampai tidur larut malam itu? Saya biasanya main HP, terus kayak nggak sadar aja kalau udah jam segitu. Gitu main HP, terus nggak sadar ya. Biasanya apa sih yang kamu lihat dari HP-nya itu? Mungkin saya scroll sosial media, terus ngobrol sama temen juga sampai larut. Terus kadang main game sih paling sering. Main game juga? Iya. Gitu ya. Berarti kalau malam hari itu waktu kamu lebih lebih kamu habiskan untuk scroll TikTok, untuk bermain HP, bermain game gitu ya? Iya. Oh gitu ya 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 ya. Nah kira-kira nih ya, kira-kira terus apa yang kamu lakukan itu menurut kamu gimana Mel? Kira-kira antara pilihan benar dan salah itu kira-kira yang mana? Pastinya perbuatan saya salah sih Pak. Gitu ya. Jadi kalau kamu punya jadwal nggak sih ketika pada waktu di rumah itu? Jadwal sehari-hari kamu di rumah? Saya nggak punya jadwal. Oh, nggak punya jadwal. Ya, jadi mengalir begitu aja ya. Iya, begitu waktunya sekolah ya sekolah, waktunya pulang ya pulang, nanti bermain, terus nanti setelah bermain entah belajar atau enggak, yang penting kamu lakukan gitu aja ya. Iya. Oh gitu, baik-baik. Terus gini Mel ya, kira-kira nih ya, kalau misalkan kebiasaan kamu yang selama ini kamu lakukan seperti itu, jadi tidur larut malam, terus banyak bermain HP, scroll TikTok. Nah, kira-kira itu membuang waktu enggak sih? Iya sih Pak, yang seharusnya waktunya bisa saya pakai buat belajar, buat ngerjain PR gitu, malah saya pakai buat main HP aja. Gitu ya. Nah, kira-kira juga nih, kalau misalkan kamu terus-terusan seperti itu, tidur larut malam, terus kemudian kamu sering bermain HP juga. Nah, kira-kira
apa yang kamu harapkan ketika pada waktu di awal tadi kan Pak Sodik tanya ya, kamu apa sih yang kamu harapkan? Kamu kan tadi pengennya berprestasi, terus ingin membanggakan orang tua, juga itu kira-kira karena apa yang kamu lakukan selama ini, kira-kira keinginan kamu itu tercapai enggak kira-kira? Enggak, gak akan tercapai kalau begini terus. Gitu ya, enggak akan tercapai kalau kamu begini terus ya. Nah, sebetulnya kamu juga sudah tahu sih sebetulnya ya, Iya. kalau kebiasaan kamu itu nanti kalau terus-terusan kamu lakukan dan terus-terusan tidak tidak berusaha untuk dirubah, maka apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, pasti itu tidak akan Raih. dapat diraih, tidak dapat dicapai, ya toh. Nah ini karena kita tidak mengalami perubahan. Ya ini mungkin juga bisa sebagai apa ya, motivasi kamu ya, bahwasanya orang yang sukses, orang yang berhasil itu ya mereka itu pasti akan berusaha keras pastinya ya, akan berusaha keras untuk menggapai cita-citanya, akan berusaha keras untuk berusaha mendapatkan apa yang diinginkan pastinya itu ya toh. Jadi tidak ada kesuksesan diraih dengan cuma-cuma ya, pasti ya korban tenaga, korban waktu juga pasti ya, kadang juga korban biaya juga ya. Nah ini korban biaya maksudnya apa ya, mungkin untuk kursus, untuk kuliah dan sebagainya. Nah di situ jadi orang sukses itu pasti diawali dia dari nol dulu, kemudian dia berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut pastinya ya itu. Nah sekarang Pak Sodik juga ingin bertanya lagi ya. Nah kira-kira ketika pada waktu kamu sudah mengetahui kalau kamu nanti seperti ini terus ya, itu kan tidak akan pernah tercapai apa yang kamu inginkan ya toh. Nah kira-kira nih rencana apa yang ingin kamu lakukan untuk membantu kamu mencapai keinginanmu itu apa? Rencananya apa kira-kira? Mungkin saya bakalan bikin jadwal biar kegiatan saya lebih tertata rapi. Terus juga kalau misalnya malam saya usahain jauh dari HP dulu. Terus sempetin untuk belajar paling enggak 30 menit tanpa HP. Oh gitu ya. Jadi itu ya rencana kamu ya. Iya. Nah, jadi rencana kamu menurut Pak Sodik sudah baik sekali Mel ya. Jadi ada keinginan dari kamu untuk membuat jadwal, ya jadwal tentunya jadwal sehari-hari ya. Mulai dari bangun tidur, terus berangkat sekolah, pulang ke rumah, sampai mau tidur lagi, ya itu semuanya terjadwal. Terus apalagi tadi Mel selain membuat jadwal? Belajar ya. Belajar. Nah, belajar kurang lebih berapa menit tadi? 30 menit tanpa HP. Nah, 30 menit tanpa HP. Ya, itu juga bagus sekali. Ya, karena apa? Kalau kita belajar jauh dari HP itu kita lebih lebih fokus, kita lebih lebih teliti ya, itu. Jadi ya harus diusahakan HP itu harus dijauhkan dari Amel ya. Entah itu nanti dinonaktifkan atau gimana ya. Itu karena ya saya tahu juga sih kalau anak-anak usia Amel itu tidak bisa jauh-jauh dari HP ya toh. Nah, mungkin mulai dari bangun tidur yang pertama kali dicari apa? HP pasti, ya toh? HP. Ketika pada waktu setelah selesai mandi, waktu sarapan, sambil bermain HP juga, ya. Apalagi di sekolahan kita ini memang diperbolehkan untuk membawa HP ya, tapi kan untuk kegiatan pembelajaran ya. Kalau pembelajaran itu membutuhkan HP, nah baru HP itu boleh dipakai.
Itu kadang juga apa? Waktu ke kamar mandi. Nah, ya dah. Iya. Kadang juga ada anak itu tidak bisa lepas dari HP-nya juga. Nah, jadi HP-nya dibawa ke kamar mandi, kadang sampai jatuh. Nah, itu ya. Itu terus apalagi tidak bisa lepas dari HP juga. Ya pokoknya mulai bangun tidur yang dicari HP, makan di depannya juga HP, terus apa namanya? Belajar pun kadang di depannya juga ada HP juga. Nah, ini mau tidur bermain HP sampai kadang mau sampai apa? Ketiduran. Nah, ini. Jadi ya HP itu apa ya? Bisa bermanfaat, juga bisa tidak bermanfaat juga. Ya tergantung bagaimana apa cara kita, ya cara kita untuk memakai HP itu untuk apa. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ya yang ingin kamu lakukan tadi ya. Jadi ingin apa? Mengatur jadwal, terus kemudian belajar 30 menit tanpa HP, terus kemudian apa tadi? Menjauhkan diri dari HP kalau bisa, kayak gak terlalu sering main HP gitu Pak. Oh gitu. Jadi coba, karena kan apa ya, kalau keseringan bermain HP juga kan kasihan nanti mata kita ya, mata kita. Apalagi kalau bermain HP itu sambil apa? Sambil tiduran, terus dalam kondisi ruangan gelap. Nah, itu juga bisa menyebabkan mata sakit juga, ya toh. Nah, jadi itu. Jadi tadi Pak Sodik sudah tanya apa sih yang kamu lakukan untuk menggapai cita-cita kamu itu, tadi sudah kamu sampaikan juga, ya. Nah, itu sangat bagus sekali, kamu luar biasa Mel ya. Jadi rencana kamu itu tidur kira-kira dimulai jam berapa tidurnya? Jam 9 paling lama gitu. Jam 9 ya, di awal ya, awal paling di awal jam 9, terus paling malam kira-kira jam berapa? Mungkin jam 10. Jam 10-an ya, jam 10. Oke. Jadi nanti biar kamu bisa bangunnya lebih pagi. Terus juga kira-kira kamu kalau bangun pagi itu biasanya bisa enggak Mel? Saya biasanya harus dibangunin orang tua Pak. Oh gitu, harus dibangunin orang tua ya. Nah, ya enggak apa-apa sih ya. Jadi minta tolong atau minta bantuan ke orang tua untuk membangunkan ketika pada waktu apa itu? Pada pagi hari ya. Jadi mungkin jam 4:30 atau jam 5 itu dibangunkan ya, kemudian sholat subuh. Nah, jangan sampai lupa untuk selalu beribadah juga ya. Itu juga penting juga. Terus kalau bisa juga ini HP-nya dikasih apa namanya? Dibunyikan apa? Alarm. Dibunyikan alarm. Ya, kadang itu ada anak juga HP dikasih alarm, HP-nya bunyi malah dimatikan lagi, malah tidur lagi. Nah, itu kebanyakan anak-anak yang terlambat itu juga ketika pada waktu saya tanya juga gitu, HP-nya di alarm enggak, dikasih alarm Pak, loh tapi kenapa kok masih bangun kesiangan? Lah karena pada waktu alarm bunyi saya bangun, saya matikan, saya tidur lagi. Nah, akhirnya bangunnya kesiangan, orang tuanya membangunkan juga marah-marah juga. Nah, ini ya, jadi itu ya, saya yakin kamu pasti bisa ya, pasti bisa. Jadi tanamkan di dalam apa ya, di dalam diri kamu itu sebuah keyakinan bahwa kamu bisa ya, bahwa kamu bisa untuk melakukan hal tersebut. Kamu bisa berubah menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih baik, seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kamu sudah ada rencana ya, sudah ada rencana. Terus dari rencana kamu itu Pak Sodik juga ingin melakukan apa ya, melakukan pemantauan dalam
beberapa hari. Kalau perlu ya dalam waktu 1 bulan ini, ya dari 1 bulan ini tanggal berapa ya? Ini tadi tanggal 13 ya, 13 November, nanti ya kurang lebih sampai 13, kalau 1 bulan Desember. sampai 13 Desember. Coba nanti Pak Sodik itu akan mengamati kamu, ya, akan mengamati kamu. Kira-kira nanti kamu ada perubahan atau tidak, kamu menunjukkan apa yang kamu niatkan atau tidak. Nah, jadi kan kalau kamu tadi punya rencana dan rencana itu tidak dilaksanakan kan juga percuma, ya toh? Juga percuma. Jadi apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan itu tadi ya harus dilaksanakan agar apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan itu bisa tercapai. Nah, kalau bisa tercapai, kira-kira orang tua gimana perasaannya? Pasti seneng, bangga ya toh, melihat Amel sukses, melihat Amel berhasil, pasti orang tua akan merasa bangga. Nah, di situ. Nah, kalau memang seperti itu ya, tadi kan Bapak ingin mengamati kamu nih, ya toh. Nah, tapi kita hari ini juga harus ada apa ya namanya? Perjanjian. Ya, perjanjian atau kontrak. Nah, ini perjanjian. Amel harus menepati apa yang Amel rencanakan tadi. Amel harus menepati sesuai dengan yang Amel ucapkan tadi. Ya, nah di sini Bapak ada ya lembar ini perjanjian kontrak nih. Ini namanya ada kontrak perilaku ya. Nah, ada kontrak perilaku di sini. Nanti Amel bisa tulis ya di sini. Nah, nanti silakan ini ditulis. Ya, tadi kan Amel berjanji nih. Yang pertama tadi ingin apa? Bangun tepat waktu. Nah, di sini bisa ditulis, kamu tulis di sini titik-titiknya. Di sini. Nah, yang kedua tadi apa, Mel? Bikin jadwal setiap hari. Sama gak main HP sampai larut malam. Nah, di sini bisa ditulis tidak main HP sampai larut malam, bisa ditulis, Mel. Oke, terus apa lagi tadi? Yang ketiga, membuat jadwal. Membuat jadwal keseharian ya. Nah, bisa ditulis. Terus tadi agar bisa bangun pagi meminta bantuan orang tua. Minta bantuan orang tua untuk dibangunkan lebih awal. Bisa ditulis di sini. Gitu ya. Jadi di sini kan tulisannya, kalimatnya kan demikian. Upaya-upaya ini akan Amel lakukan ya. Usaha yang Amel lakukan di sini apa? Supaya Amel bisa berhasil ya, untuk menggapai cita-cita dan apa yang Amel harapkan. Nah, kalau misalkan kan ini kontrak perjanjian ini kan sudah Amel tulis ya toh. Nah, kalau misalkan Amel melanggar, kira-kira tidak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak kita ini, kira-kira gimana? Gimana ya Pak? Mungkin hukuman aja. Hukuman? Oh gitu ya. Hukuman apa ya kira-kira ya? Gak tahu. Karena Pak Sodik itu kan tidak biasa menghukum apa ya? Tidak biasa menghukum anak nih, ya toh. Nah, ini biasanya apa? Yang guru tatib ya, yang biasanya menghukum ya. Nah, kemarin itu kamu mungkin pada waktu telat dikasih hukuman apa, Bang?
Saya waktu kemarin itu dikasih hukuman push up, kalau nggak push up lari keliling lapangan. Wah, lari keliling lapangan. Itu biar kamu sehat ya. Iya. Biar kamu sehat, biar kamu semangat. Pernah nggak disuruh membersihkan halaman sekolah, mengambil sampah itu? Beberapa kali sih pernah, tapi lebih sering ke bersihin ruangan kelas sendiri. Ruangan gitu. kelas sendiri ya. Iya. Oke. Wah, kalau begitu kan juga menguntungkan yang piket kelas ya. Iya. Tapi ya enggak apa-apa juga sih ya. Tapi yang Pak Sodik harapkan ya setelah Amel mengisi kontrak perjanjian atau kontrak berlaku ini ya selama hari ini sampai sampai 13 Desember nanti, Amel itu bisa menunjukkan perubahan ya, bisa menunjukkan perubahan yang lebih baik, bisa istilahnya semangat lagi untuk belajar ya, di situ Mel. Ya, saya kira orang tua kamu nanti juga seneng. Orang tua kamu pasti seneng kalau melihat perubahan di dalam diri kamu pastinya. Ya, ini orang tuanya sudah pernah dipanggil ke sini atau belum? Belum pernah ya? Masih dipanggil. Masih mau dipanggil ya? Oh iya, gitu kan, ya. Kalau telat beberapa kali panggilan orang tua. Kalau telat beberapa kali panggilan orang tua, ya itu memang sudah menjadi aturan dari sekolahan kita ya. Kalau ada siswa telat beberapa kali, 4 kali mungkin ya, itu orang tua harus dipanggil ya. Itu ya maksudnya biar orang tua juga tahu sih ya, orang tua juga tahu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam memperhatikan siswa ya. Kamu di sini di sekolahan itu adalah sebagai anak dari bapak ibu guru. Kalau di rumah kamu ya sebagai anak dari orang tua kandungmu sendiri ya. Jadi itu. Jadi bukan bermaksud memanggil orang tua di sini terus untuk menjelek-jelekan kamu, tidak ya, tapi untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, seperti kayak kita ini ya, yang namanya konseling itu adalah membantu siswa untuk mencari solusi dari masalah Amel sendiri ya. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan permasalahan itu? Pak Sodik atau Amel? Berdua. Iya. Nah, kalau Pak Sodik mungkin cuma memberikan masukan, memberikan saran, tapi yang menyelesaikan lebih bagusnya itu kepada saya sendiri. Nah, gitu, kepada Amel sendiri ya, kepada Amel sendiri. Nah, di situ Mel ya. Nah, kira-kira nih kan ada rencana untuk berubah ya. Nah, kira-kira Amel percaya enggak kalau diri Amel itu bisa berubah, bisa lebih baik lagi? Pastinya percaya sih Pak. Kan saya sudah mulai meniatkan diri juga. Jadi saya usahakan kalau saya bakalan bisa untuk berubah. Bagus Mel ya, itu sangat luar biasa sekali ya. Ya memang harus yakin ya, yakin, harus percaya ya bahwasanya Amel bisa ya. Nah, untuk menambah keyakinan itu ya, Amel itu harus berpikir ke depan ya. Amel harus membuka pola pikir Amel. Oh, apa sih yang menjadi cita-cita saya? Oh, saya ingin jadi, misalkan nih ya, saya ingin jadi pengusaha misalkan. Oh, ya berarti seorang pengusaha itu harus kerja keras. Berarti ya mulai dari sekarang saya harus kerja keras juga ya, agar saya bisa menjadi orang berhasil. Kalau misalkan Amel ada cita-cita ingin menjadi polwan atau TNI wanita, kira-kira ada enggak keinginan itu? Kurang tahu juga ya. Nah, itu. Jadi kamu harus apa ya, Amel?
harus tahu dulu apa sih yang menjadi keinginan kamu, ya. Itu misalkan tadi kan Pak Sodik mencontohkan ingin jadi pengusaha, ingin jadi polwan. Oh, berarti kan kalau ingin menjadi anggota TNI atau Polri, nah berarti harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, ya toh? Nah itu, jadi seperti itu Mel, ya. Nah kalau bisa juga Pak Sodik masih ngasih saran, ya, isi kegiatan kamu sehari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan kalau di sekolah ini ada kegiatan apa saja yang kegiatan positif itu? Saya biasanya ikut organisasi, terus juga kalau misalnya hari Jumat itu kan ada yang Jumat berkah gitu kan Pak, ikut doa-doa juga, terus apalagi ya, mungkin ekskul juga. Ya jadi mungkin kan di sekolah kita ini ada beberapa ekskul ya. Nah itu mungkin bisa kamu ikuti ya, misalkan ada pramuka, di sini ada kegiatan OSIS. Nah, dan untuk menambah iman dan ketakwaan kita, nah kebetulan setiap hari Jumat di sekolah kita ini ada kegiatan istighosah, ya, istighosah dan Jumat berkah. Nah di situ jadi secara iman dan takwa itu ada kegiatan istighosah, ya, secara untuk menumbuhkan rasa disiplin kamu, Amel bisa mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan itu, ya, itu. Oke, baik Mel, ya. Kira-kira pertemuan kita ini, ya, menurut Amel gimana? Pertemuan kita hari ini, menurut Amel kira-kira bermanfaat apa enggak sih? Kira-kira? Bermanfaat Pak. Jadinya saya yang sebelumnya bingung mau mulai dari mana gitu, jadi mulai punya pemikiran kayak, oh saya harus mulai dari sekarang, saya harus mikirin ini semua dari sekarang gitu. Dari sekarang harus bisa berubah ya. Iya. Oke, baik Mel. Nah, kira-kira kita perlu bertemu lagi enggak? Karena ada kontrak perilaku pasti bertemu lagi. Oh gitu ya, iya, karena ada kontrak perilaku kita pasti akan ketemu lagi. Nah mungkin kapan Mel? Minggu depan mungkin bisa ya, kita ketemu lagi ya. Coba nanti dalam waktu 1 minggu ini Pak Sodik mengamati kamu, ada perubahan enggak sih? Nah kan kita kan kontraknya 1 bulan nih. Nah tapi nanti di awal dulu, 1 minggu di awal, wah Amel berubah, wah di minggu kedua Amel berubah. Nah jadi sampai 1 bulan ya harapannya terus Amel bisa menjadi lebih baik. Ya, oke, terima kasih ya Amel ya. Amel sudah meluangkan waktu Amel untuk datang ke ruang BK ini, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini nanti bisa membuat Amel bisa menjadi sadar diri, ya. Amel bisa merubah dirinya sehingga Amel bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Mel ya, Amel sudah datang ke sini. Mungkin kalau ada kata atau kalimat Pak Sodik yang mungkin tidak berkenan di hati Amel, Pak Sodik juga minta maaf Mel ya. Terima kasih Mel. Mungkin cukup di sini dulu saya akhiri ya. Terima kasih ya Mel ya. Mel bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bapak. Ya, terima kasih.